Salam. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siap berdiri, mari kita lambai-lambaikan tangan sekali lagi. Puji Tuhan, mari kita bertemu. Mari kita melihat kiri dan kanan kita pada pagi hari ini. Bulan baru di bulan Jun. Puji Tuhan, kita masuk di dalam bulan baru sekali lagi pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini, Bapak. Kami datang di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada satu Tuhan yang rindu. Tuhan rindu untuk melihat kita datang bertemu dengan Dia. Bisa kerinduan Bapa untuk melihat umatnya datang merendahkan diri di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat jemaat persiapkan hati kita yang paling dalam pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Satu ayat Alkitab yang memperkuatkan kita pada pagi hari ini, menjadi penghantar kepada hadiratnya Tuhan pada pagi hari ini, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya tidak akan haus lagi. Bahkan sebaiknya yang menjadi air yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Kau hadir di
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, gerakkanlah
Engkau luar biasa, Bapa. Engkau luar biasa, Yesus, di dalam bekerja, di dalam perbuatan tangan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sehingga hari ke-6, Engkau menciptakan alam semesta, menciptakan semua haiwan yang hidup, menciptakan nafas kami, Bapa, menciptakan pasangan kami, dan di mana hari perhentian itu, Tuhan, yaitu pada hari ke-7. Dan kami percaya itu adalah hari perhentian kami pada pagi hari ini, di mana sudah 6 hari kami bekerja, sudah 6 hari kami berjuang, sudah 6 hari kami bergumul, Bapa. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan tetap memperkatakan firman-Nya kepada kami. Ini adalah hari perhentian di mana kami akan menikmati air kehidupan daripada Engkau. Tuhan, terima kasih. Dari minggu ke minggu Engkau tetap memimpin umat jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami haus, biarlah kami haus, seperti perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk menimba air, tetapi dia menemukan sebaliknya, di mana perempuan itu menemukan pribadi Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lewat di dalam kehidupannya. Bahkan dia berkata, jika engkau minum jika engkau minum air yang ada di dalam aku, engkau tidak akan haus lagi. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Bapa, terus datang dan terus datang kepada Engkau Yesus. Legakan kami dengan firman yang Engkau beritakan ke atas kami, anak-anak-Mu ini. Semoga itu menjadi kekuatan kami Bapa, menjadi pelita umat jemaat-Mu di tempat ini, menjadi kekuatan kami melewati hari-hari yang semakin jahat Bapa. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan pertengahan sehingga firman disampaikan. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas segalanya, di atas pujian, hormat, syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Terpuji Engkau Tuhan, termulia Engkau. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita terus memuji Dia. Saya percaya kita ada pada pagi hari ini karena semuanya, karena anugerah Tuhan beri kesehatan kepada kita. Haleluya. Mari kita melihat kiri kanan. Salam kiri kanan Anda. Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari
Mari kita lambai-lambaikan tangan. Haleluya. Salam jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Ada semangat? Ada. Haleluya. Bulan baru, hari baru, minggu baru pasti punya semangat. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Yes. Jiwa yang mau Tuhan, kuatkan bentuk kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajarlah keagungan. Satu hari kami nyatakan, kerajaan-Mu dekat selamanya. Oh, 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 atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak ketemu Tangan. Engkau Tuhan dan saya, Tuhan memerintah-Mu Aku Tuhan, amin. Kuatkan bentuk kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajarlah bentuk keagungan. Satu hari kami nyatakan, kerajaan-Mu dekat selamanya. Oh, oh, namanya atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak ketemu Tangan. Engkau Tuhan dan saya, dan kami tahu Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak ketemu Tangan. Engkau Tuhan dan saya, yang kami tahu Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak ketemu Tangan. Engkau Tuhan berjaya dan kami tahu Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus
Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami pagi hari ini Bapak. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan ku percaya, Kau mengarah anggota perlindungan. Tuhan bersyukur, kasihkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, omonganku bergoncang, tubuhku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Yang menara. Allah mengarah anggota perlindungan. Tuhanlah bersyukur, kasihkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, tubuhku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah bersyukur, kasihkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, aku bergoncang, tubuhku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kuasa bersyukur, kasihkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah bersyukur, kasihkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah bersyukur, kasihkan padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Tuhan Yesus, kita percaya iman kita tetap teguh di mana Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua sekali lagi. Mari kita tetap memuji Dia, punya semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Cintamu
penuh. Katakan pribadi kamu sendiri. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh pada pagi hari ini. Bukan dengan orang sekeliling kita, bukan juga kepada pemimpin pujian, tetapi hanya Tuhan yang membuat sukacita saudara dan saudari penuh pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam ketenangan hadirat Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan penuh ketenangan, dengan keterbukaan hati kita, mendengarkan setiap apa yang Tuhan sampaikan atas kita pada pagi hari ini. Yesus, dengan tuntunan Roh, pasti kita masuk dan keluar dari tempat ini, dan kita mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Nama Roh Kudus dalam hatiku, dengan urapanmu rindu selalu dekat denganmu hingga hari lalu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Nama Roh Kudus dalam hatiku, dengan urapanmu rindu selalu dekat denganmu hingga
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau. Dan firman-Mu berkata bahwa setiap pujian kami itu adalah korban persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kami percaya oleh pengudusan darah Yesus Kristus, pujian-pujian yang telah kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Engkau bersama hamba-Mu, menyerapi hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat bersekutu kembali untuk satu keluarga jemaat, yaitu jemaat yang karena sibuk dalam pekerjaannya, namun kerinduan untuk menyembah Tuhan tidak pernah hilang di dalam hidupnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, lewat doa kita bersama dan doa daripada jemaat ini, maka hari ini Tuhan membuka dan memberi pekerjaan yang baru, karena melalui pekerjaan baru itu Dia ada masa minggu untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita. Siapa pribadi yang saya maksud saudara? Itulah Ibu Felix. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi Ibu Felix, walaupun mungkin kamu kehilangan upah lebih besar daripada pekerjaanmu yang pertama, tapi karena Tuhan tahu kerinduan kamu bahwa aku rindu menyembah Tuhan, aku rela kehilangan upah lebih besar yang mungkin yang pekerjaan yang saya dapat adalah lebih kecil upahnya, tapi Tuhan berkata, ya di dalam yang kecil itu jika Tuhan memberkati, Dia akan berubah menjadi besar. Amin. Tugas kita, kata firman Allah, utamakan kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita sekalipun itu yang ada pada kita kecil adanya. Oke? Nah, jadi puji nama Tuhan, kiranya hari-hari selanjutnya ibu ini terus berada dalam kemenangan, ya, dan apa yang menjadi kerinduannya terjawab hari ini. Ya, rindu untuk menyembah Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa keluarga yang tidak hadir pagi ini bersama kita, saudara, karena saya percaya mereka pulang kampung. Ya, hari besok adalah hari cuti. Ya, jadi ada kesempatan untuk umat Tuhan untuk melawat ahli keluarga yang ada di kampung. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Firman yang saya bawakan pagi hari ini adalah firman yang kita telah dengar 2 minggu yang lalu. Bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Saudara masih ingat apa tema firman Tuhan pada 2 minggu yang lalu? Masih ingat Ibu Elsie? Oke. Saat itu dia baru balik dari Jakarta, jadi memang pucat-pucat dan dipahami kalau tidak ingat. Oke? Nah, puji nama Tuhan. Mari kita akan kembali membaca firman hari ini, saudara. Kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan kita meloncat 36 sampai 43. Oke? Kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini yang secara bersama-sama. Oke? Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jemaat 25.
Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menemukan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jemaat 1, 2, 3. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29 jemaat. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Oke? 36 saya punya tugas semua. Ya, jemaat berhenti di situ. Ya. Nah, ini makna daripada perumpamaan tadi. Dikatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Lalu pula murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu ya kita sudah belajar dari firman Tuhan tersebut, yaitu berbicara tentang gandum. Siapakah gandum itu, saudara? Ya, gandum itu adalah orang-orang percaya yang benar. Karena ada orang percaya tidak benar. Paham sudah? Ya. Orang percaya yang benar artinya orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian melalui hidupnya, saudara yang kasih Tuhan, kepercayaannya kepada Yesus itu akan dibuktikan melalui tingkah laku, melalui sikap hidupnya. Nah, itu orang percaya yang benar. Ya, Yakobus mengatakan iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang salah adalah orang berkata aku percaya, tetapi di dalam hidupnya tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Nah, yang kedua, saudara, ya, gandum itu berbicara orang yang bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Dulunya tidak tahu melayani Tuhan, sekarang boleh sudah. Contohnya seperti apa? Ya, Ibu Juliana. Saya harap jemaat paling setia di sini ya akan mengikuti teladan daripada Ibu Juliana ini. Siapa itu, saudara? Kita ada Ibu Elizabeth, ya, kita ada Ibu Bapak Yohanes dan istrinya. Amin. Ya, mungkin satu saat saya tidak tahan sudah kasih panas kursi gereja. Aku mau juga berbuah di dalam Tuhan. Amin. Ya, oke, puji nama Tuhan. Oke. Nah, kemudian juga kepada bapak-bapak, ya, di dalam Yesus kita dituntut bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Nah, yang ketiga, gandum itu berbicara tentang orang yang memelihara rasa takutnya kepada Tuhan. Artinya, orang itu ketika kenal Kristus, hidupnya diubah oleh Tuhan. Maka apa yang diubah Tuhan di dalamnya itu dipelihara sampai Yesus datang pada kalian itu. Yang keempat, saudara,
Gandum itu berbicara orang yang mengikut Yesus sampai kepada apa? Langkah yang terakhir. Nah, masih banyak tafsiran saudara yang berbicara tentang gandum. Tapi cukup 4 bagian itu kita ingat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu lalang. Ya, lalang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud lalang di dalam perumpamaan tersebut? Ya, apa yang dimaksud lalang di dalam perumpamaan tersebut? Nah, kita melihat kepada arti daripada perumpamaan ini. Kemudian ayat 33, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat, anak-anak iblis. Jadi boleh dikatakan di sini gandum itu berbicara anak Allah. Tapi kemudian saudara yang kasih Tuhan, lalang itu berbicara tentang anak-anak sejahat, anak-anak daripada si iblis. Sudah tentu saudara dan saya tidak mau masuk dalam golongan yang kedua. Benar atau tidak? Kenapa? Yesus bersusah payah, Yesus mati di kayu salib. Hanya saudara yang dikasih Tuhan merebut kita dari tangan si iblis menjadi anak Allah. Amin. Jadi pekerjaan penderitaan yang Yesus alami itu, saudara yang kasih Tuhan, begitu susah payah. Sukar digambarkan dengan kata-kata. Tuhan katakan, kamu ini dulunya keluarganya iblis, dulunya anaknya iblis. Sekarang saya rebut, saya tebus engkau dengan kematianku di atas kayu salib. Saya ambil, saya tarik engkau dari tangan iblis, menjadi apa? Anak Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Nah, kita lihat di sini, ladang itu dunia. Kata Alkitab, di dunia ini Tuhan dengan susah payah melalui hamba-hambanya dan pekerjaan Roh Kudusnya, saudara, melahirkan banyak anak-anak Tuhan. Tapi jangan lupa, di dunia yang sama, di dunia ini saudara, iblis juga bekerja keras siang dan malam untuk menghasilkan anak-anak si jahat, anak-anak iblis. Jadi dua kuasa ini saudara sedang bersaing, yaitu kuasa Tuhan untuk menghasilkan anak-anak Allah melalui firman, melalui Roh Kudus. Tapi iblis juga bekerja keras untuk menghasilkan anak-anaknya di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang kita akan pelajari di sini, karena saudara yang dikasih Tuhan, murid-muridnya bertanya, bukankah lalang, bukankah benih yang kita tabur di ladang itu adalah benih yang baik, yaitu gandum? Tapi kenapa ada benih lalang? Saudara, nah coba kita lihat. Oke. Kita lihat. Maka datanglah hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang? Nah, ini mengejutkan saudara kasih Tuhan. Awalnya di ladang itu, saudara, hanya ada gandum. Tapi kemudian dikatakan tiba-tiba ditemukan benih yang lain, yaitu apa? Lalang, benih yang jahat. Dan itu berbicara tentang anak-anak iblis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini renungkan baik-baik. Kalau iblis menghasilkan anak-anaknya di dunia itu biasa, betul atau tidak, saudara? Itu biasa dipahami. Iblis boleh menghasilkan anak-anaknya di karaoke. Iblis boleh menghasilkan anak-anaknya di tempat-tempat di mana Tuhan tidak ada di sana. Iblis boleh menghasilkan anak-anaknya yang jahat, saudara, melalui adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan dan banyak acara-acara lain. Dan semua itu ada di dunia. Tapi satu pertanyaan yang saudara dan saya harus renungkan di sini. Kalau sampai iblis masuk di dalam gereja untuk menghasilkan lalang, itu paling berbahaya.
Benar atau tidak, saudara? Nah ini, jadi murid-muridnya bertanya, kenapa ada lalat? Nah ini saudara kasih Tuhan. Ada penyusupan, ya. Iblis masuk ke dalam gereja untuk melahirkan apa? Anak-anak si jahat. Nah, mari kita lihat pagi hari ini. Makasih saudara. Sekarang memberi tema firman Tuhan. Mengenal pintu-pintu di mana iblis boleh menghasilkan lalang di dalam gereja. Nah, ini penting sekali saudara. Kita harus bangun di dalam hidup kita. Nah, saya paham ada jemaat di sini sudah berpuluh tahun ikut Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita semua ada pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan. Dan semua hal-hal ini saudara kasih Tuhan mendorong kita supaya kita tetap memelihara hubungan dengan Tuhan. Sehingga status kita sebagai gandum itu tidak berubah dari gandum menjadi lalang. Ada amin? Tuhan mau kita pertahankan status kita sebagai gandum, yaitu benih yang baik, anak-anak Allah. Amin. Tapi ingat Alkitab mengatakan saudara, ya, melalui pintu-pintu, melalui ruang-ruang, melalui celah yang dibuka, maka di sana iblis akan menyusup untuk menghasilkan lalang di dalam gereja. Nah itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, selalu saya lindungi jemaat di sini melalui doa. Amin. Ya, ada Bapak Jos di sini, ya, saudara. Ya, kami selalu menyebutkan nama. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Saya tahu iblis dengan segala kebijaksanaannya, bagaimana supaya domba-domba Tuhan yang ada sekarang ini, anak-anak Allah yang ada sekarang ini, tiba-tiba Tuhan, tiba-tiba apa? Iblis ubah menjadi lalang, anak-anak si jahat. Nah itu yang kita waspadai. Nah, mari kita melihat pagi hari ini. Apa yang menyebabkan saudara? Ya, ruang apa? Pintu apa? Jalan apa? Di mana iblis boleh masuk apa? Ke dalam gereja untuk menghasilkan lalang, ya, anak-anak si jahat itu. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Ini pintu yang pertama dikatakan pintu kelalaian. Ya, nah, coba kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang apa? Tidur, garis bawahi, orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Pintu yang pertama di mana iblis boleh menghasilkan lalang di dalam gereja Tuhan saudara. Ini itu dikatakan ketika orang lalai. Apa itu lalai saudara? Tidur tidak sadarkan diri. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena saudara yang kasih Tuhan, kapan kita tidak berjaga-jaga, maka mata si pemangsa itu siapa? Iblis. Mata si pemangsa itu iblis, saudara, akan menjadikan kesempatan saat kita tidak sadar, saat kita lengah saudara, dia akan menyusupkan benih-benihnya ke dalam hidup kita. Akhirnya, saudara, kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga, maka lama-kelamaan saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita berubah dari benih gandum menjadi apa? Benih lalang. Nah, untuk itu, pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita jaga di dalam hidup kita, ya. Jangan biarkan kelalaian atau kemasabodohan, ya, di dalam hidup kita dalam memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin? Saudara kasih Tuhan, ada banyak anak Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dia tahu itu anak Allah, ya. Dia tahu itu anak Tuhan, tapi dia tidak sadar bahwa status kita sebagai anak Tuhan adalah hal yang sangat dibenci oleh setan, ya, hal yang sangat dibenci oleh setan. Dan untuk itu dia dengan berbagai cara, saudara, ya, dengan berbagai godaan, dengan berbagai, ya, hal-hal yang menarik, dia akan membuat saudara, ya, lama kelamaan, ya, tidak ada kewaspadaan, maka saudara dan saya tanpa disadari, ya, lama kelamaan, ya, kita sudah, ya, ada masalah hubungan dengan Tuhan. Tahu saudara yang kasih Tuhan,
di dalam Galatia, ya, firman Tuhan berkata begini, kamu telah memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya di dalam daging. Jadi mereka itu, saudara, bermula hubungannya baik dengan Tuhan. Karena apa? Semua yang dilakukan itu di dalam pekerjaan Roh Kudus. Tapi lama-kelamaan, saudara, yang menguasai, yang hadir, yang memandu hidupnya adalah hal-hal kedagingan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, namanya berbahasa bodoh itu harus kita perangi dalam hidup kita. Amin. Ya. Ingat saudara, saudara dan saya itu terlalu mahal di hadapan Tuhan. Ya. Karena mahal saudara, maka dikejar-kejar oleh iblis. Namun hari ini Tuhan berkata, tanggung jawab kita adalah menutup jalan pintu kepada setan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ada banyak cara iblis untuk melemahkan, untuk membuat orang Kristen lalai. Saudara kasih Tuhan, dia boleh menggunakan saudara kasih Tuhan kelalaian, di mana saudara dan saya tidak menghargai lagi pentingnya persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya, doa. Dia mulai saudara kasih Tuhan menanamkan dalam hidup kita tentang tidak apa-apa kamu apa, ya, pergi beribadah, tetapi jangan terlalu setia, ya. Tidak apa-apa melayani, tetapi jangan terlalu bersungguh-sungguh, ya. Tidak apa-apa engkau berkorban, tetapi tidak perlu dengan segenap hati. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan, strategi taktik-taktik yang setan hadirkan di dalam hidup kita. Nah, di dalam bagian ini firman Allah berkata, saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga alias lengah, maka saudara, di sanalah kita akan menjadi korbannya. Untuk itu saudara kasih Tuhan, hal ini perlu kita renungkan baik-baik dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat yang kedua. Bagaimana setan boleh melahirkan lalang di dalam gereja? Melalui apa? Ajaran sesat. Nah, coba kita lihat. Matius 13:41, saudara, ya. Dikatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkannya. Nah, ini adalah benih lalang, saudara, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Kita lihat Matius 24:1-5 dan kemudian yang 11. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya berkata kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian-sendirian. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, Yesus berkata begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang apa? Yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus, ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, strategi iblis yang kedua untuk menghasilkan benih lalang dalam gereja adalah melalui ajaran sesat. Saudara, karena di balik ajaran sesat ini, saudara, adalah pekerjaan roh-roh jahat. Nah, saudara yang melayari YouTube boleh melihat di sana, ya, ada muncul ajaran-ajaran sesat hari ini. Maka saudara yang dikasih Tuhan, bertanyalah kepada saya, apakah gereja yang mengajarkan firman seperti ini sehat atau tidak? Nah, untuk tahu gereja itu saudara dikasih Tuhan sehat atau tidak, kalau kamu pun boleh paham dengan sendiri tidak apa-apa. Tapi yang tahu betul sebuah gereja itu sesat atau tidak, setidaknya gembala saudara. Amin. Nah, di YouTube sekarang banyak penentangan terhadap apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, dan orang suka itu. Sebab di dalam Timotius dikatakan pada akhir zaman orang tidak mau lagi membuka telinganya untuk mendengar ajaran yang benar,
tapi dia akan membukanya kepada apa? Dongeng. Saudara kasih Tuhan, di negeri barat sekarang orang tidak mau lagi dengar firman yang murni yang benar, tapi dia mulai buka kepada apa? Ajaran-ajaran yang tidak benar. Maka akibatnya apa yang kita lihat di Eropa sekarang, gereja jadi mati sudah. Iblis bertepuk tangan. Karena apa? Dia sudah banyak menghasilkan lalang di dalam gereja Tuhan. Itu mengerikan dunia kita sekarang ini. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan di sini akan banyak muncul nabi-nabi palsu dan akan menyesatkan apa? Bukan sedikit orang, tetapi banyak orang. Amin. Banyak orang akan disesatkan. Nah, untuk itu saudara yang kasih Tuhan, waktu kita dengar pengajaran-pengajaran YouTube atau di Facebook atau apa saja sumbernya saudara, saudara harus kuat berdoa. Karena ketika saudara kuat berdoa, Roh Kudus akan menahan, akan menapis ajaran yang kita terima itu benar atau tidak. Bila sampai ajaran sesat itu saudara yang kasih Tuhan berhasil menangkap kita, itu bahaya. Dikatakan Alkitab, saat itulah status saudara sebagai gandum boleh berubah menjadi lalat. Nah, saudara, dulu ini satu gereja sesat saudara hari ini berkembang dengan pesat, yaitu Saksi Yehova. Paham? Ya, Saksi Yehova. Ada di rumah kami saudara kasih Tuhan Saksi Yehova. Saya cemburu sama dia. Kenapa saudara kasih Tuhan? Kesetiaannya, kesungguhannya ikut ibadah mereka luar biasa, dan bukan saja ibu daripada keluarga tersebut, tapi dari ibu sampai anak-anaknya saudara kasih Tuhan, ya, dengan segenap hati tepat masa datang di tempat ibadahnya. Dia tidak tahu kalau itu ajaran sesat. Saudara, bertanam di dalam hidupnya bahwa mereka lah yang gereja paling benar. Padahal apa? Bila melihat dari ajarannya, mereka adalah orang yang sesat, kata Firman. Mereka adalah yang dikategorikan sebagai lalang di dalam gereja Tuhan. Nah, saya betul-betul kesal saudara kasih Tuhan. Bagaimana orang ini, saudara, ya, dengan segala tenaganya, dengan segala komitmennya dia persembahkan, tetapi itu jalan yang benar. Sementara banyak anak-anak Tuhan sebenarnya di jalan yang benar, tapi komitmennya, kesungguhannya kepada Tuhan seringkali saudara yang dikasih Tuhan menjadi masalah. Menjadi masalah. Nah, kamu tahu saudara yang kasih Tuhan bahwa ajaran ini dulu di Indonesia masih menyebarkan ajarannya itu sembunyi-sembunyi, ya, dari rumah ke rumah. Tapi sekarang sudah diakui pemerintah sebagai satu badan hukum, ya, sebagai satu badan keagamaan yang boleh beroperasi, ya, dengan terang-terangan di Indonesia. Kalau di Malaysia sudah kasih Tuhan tidak ada masalah, sudah ada didaftarkan. Tapi tahukah golongan ini, gereja sesat, sudah banyak orang ditangkap olehnya, mengerikan sekali. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Setan melalui ajarannya yang benar itu menangkap banyak ya orang-orang benar untuk disesatkan. Jadi untuk itu hari ini saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali saudara ya membangun hubungan dengan Tuhan, ya belajar kebenaran firman Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita dipenuhi dengan ajaran yang benar, dan saudara tidak mudah disesatkan oleh iblis. Hari-hari ini saudara, setan itu akan masuk dengan berbagai-bagai cara. Oke? Nah, kita melihat yang ketiga, saudara, bagaimana iblis menanam ladang di dalam gereja. Yang ketiga dikatakan melalui kemurtadan. Ya, oke. Kita lihat Matius 24 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa. Oleh karena apa?
namaku. Dan banyak orang akan apa? Murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, di dalam Ibrani saudara, ya, dijelaskan perkara yang sama. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka yang menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, senjata yang dimatikan dari setan, saudara, untuk melumpuhkan iman anak-anak Tuhan adalah melalui kemurtadan. Nah, kita tahu saudara kasih Tuhan, di Malaysia ini banyak cara memurtadkan anak-anak Tuhan dan mengerikan sekali. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, terus kita bawa di dalam doa khususnya anak-anak kita itu. Amin. Supaya jangan tadinya adalah gandum, tapi tidak boleh berubah menjadi lalang. Saudara kasih Tuhan, lewat hal ini. Nah, coba kita perhatikan di ayat itu. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, artinya mengerti kebenaran, mengerti kebenaran, yang pernah mengecap karunia surga, yang mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan, pengalaman surgawi, apakah itu mujizat, apakah itu penglihatan, apakah itu karunia, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernah saudara yang kasih Tuhan dipakai Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang ini kan luar biasa. Bukankah orang-orang seperti ini orang-orang yang hebat, tapi ternyata juga tidak menjamin tidak murtad, kata firman Allah. Jadi kemurtadan itu, saudara kasih Tuhan, siapapun boleh mengalaminya. Tidak ada jaminan, dan saya dan kamu tidak akan mengalaminya. Untuk itu dikatakan firman Allah, jangan kita pernah berhenti bersekutu dengan Tuhan. Amin. Sebab ketika saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini sudah ditancapkan iblis dalam hidup kita, habis. Dan itu Matius tadi itu berbicara tentang akhir zaman, artinya saat di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua, banyak kemurtadan terjadi. Saudara kalau layari di media sosial, ada banyak pelayan rohani yang hebat, pemimpin, saudara kasih Tuhan rohani yang hebat, tiba-tiba hidupnya berbalik dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun yang begitu luar biasa, tiba-tiba hidupnya berbalik daripada Tuhan. Maka untuk itu saudara, tolonglah doakanlah Pastor Yusuf di sini, amin. Supaya tetap setia sampai langkah terakhir, amin. Tetap setia sampai langkah terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau iblis menjatuhkan anak saya, kesannya belum seberapa. Tapi ketika dia menjatuhkan saya, saudara sebab habis. Paham? Hancur. Nah, setan itu saudara kasih Tuhan selalu mencari siapa pemimpin di satu gereja, siapa yang kuat di satu gereja. Yang ingat di dalam cerita Matius, ini peperangan, ini pekerjaan setan. Dia bilang, ikatlah orang yang kuat itu. Jadi seorang pemimpin di dalam gereja, anak-anak Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, yang diberi karunia khusus oleh Tuhan, diberi jabatan khusus oleh Tuhan, itu adalah orang-orang kuatnya Tuhan. Dan saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk terus mendoakannya. Sebab apa? Ketika saudara dan orang-orang seperti ini dilumpuhkan oleh setan habis kepada anak buahnya. Nah, ada satu budaya di daerah Borneo, di Kalimantan, saudara. Ini kami punya
kawan-kawan bila masuk untuk membawa Injil ke suatu kampung di mana kampung itu masih pagan, belum kenal Tuhan. Jadi saudara, ya, ada cara bagaimana suatu kampung itu boleh dengan mudah dibawa kepada Tuhan, saudara. Nah, caranya adalah orang itu harus mendekati kepala suku daripada kampung itu, atau kalau di Malaysia dikatakan apa? Ketua kampung. Dekatilah ketua kampungnya. Kalau ketua kampungnya boleh ditangkap oleh Injil, saudara, boleh dijamah oleh Tuhan, maka anak buahnya tidak susah. Nah, jadi itu dia beritahu, kalau kamu menangkan ya kampung ini, caranya adalah dekati kepala suku, kepala yang adatnya, saudara. Jadi didekatilah dua pergaulan. Nah, waktu terima Yesus, saudara, langsung semua anak buahnya apa? Masuk Kristen. Walaupun itu ada yang murni, ada yang tidak murni, tapi tidak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan murnikan, kan? Jadi ketika kepala sukunya sudah dimenangkan, maka otomatis orang-orang bawahnya, rakyatnya, saudara, pasti. Jadi betapa pentingnya menangkap orang-orang yang penting, orang-orang yang kuat itu. Nah, begitu juga saudara kasih Tuhan untuk menghancurkan ya suatu kampung, tangkaplah ketua sukunya itu, ketua adatnya itu, maka anak buahnya otomatis saudara akan menyerah. Nah, oleh sebab itu, maka pagi hari ini saudara, ini perlu kita renungkan baik-baik dalam hidup kita, bahwa hari-hari ini setan memakai kemurtadan saudara untuk apa? Membuat orang kehilangan haknya, kehilangan statusnya sebagai anak Allah, menjadi apa? Anak-anak iblis. Nah, ini yang keempat saudara, apa? Setan menanam ladang dalam gereja melalui apa? Kejahatan. Nah, kita lihat ayat 41 tadi. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Saudara, garis bawahi kata kejahatan. Ternyata saudara, ya, ini strategi iblis yang keempat untuk menghasilkan lalang di dalam gereja Tuhan adalah melalui kejahatan, ya, kejahatan yang disebarkan dari satu orang kemudian menyebar kepada yang lain. Nah, bagaimana saudara-saudara? Melihat contohnya ketika Yesus memilih 12 murid-muridnya, saudara. Yesus tahu ternyata dalam kumpulan mereka ada yang berstatus sebagai apa? Lalang. Siapa saudara? Yudas Iskariot. Itu kan kumpulan murid-murid Tuhan, kumpulan anak-anak Tuhan. Tapi saudara kesituan ada juga yang masuk ke sana. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas menjadi lalang? Karena apa? Alkitab mengatakan Yudas lebih mencintai uang daripada Tuhan. Keutamaan dalam hidup Yudas adalah uang dibanding dengan mengasihi Yesus. Jadi itulah kejahatan yang ada di dalam hidup Yudas. Sampai saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa dia perhatikan apa resiko, apa akan terjadi, Yudas tidak pernah. Yang penting dapat uang, itu kita makan. Nah, kemudian saudara, kita lihat di gereja mula-mula, ya, di dalam Kisah Rasul, waktu terjadi kebangunan rohani, anak-anak Tuhan semua, ya, saudara kasih Tuhan, dipenuhi kemurahan, sehingga dikatakan tidak ada di antara mereka yang kekurangan, karena yang punya harta saudara, ya, menjual hartanya itu kemudian dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Tapi kemudian ada yang menyusup lagi, namanya siapa? Ananias dan Safira, saudara. Dia mau mengikuti anak-anak Tuhan yang berkorban dengan jujur. Wow, dan juga jual tanahnya, saudara. Kemudian dia datang sama Petrus. Petrus, saya mau juga melakukan seperti yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ini ya hasil daripada tanah yang saya jual. Petrus berkata, itu saja hasil daripada tanah yang kamu jual, saudara. Lalu, iya betul. Petrus berkata,
kamu telah mendustai Roh Kudus. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Saudara kasih. Kenapa? Mengizinkan apa? Dusta masuk di dalam hidupnya. Dia tadinya berkata, aku akan menjual tanah ini dan saya persembahkan untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan, untuk kebutuhan anak-anak Tuhan. Tapi sesudah hasilnya ada, saudara, hatinya mulai dipenuhi ketamakan sehingga sebagian diserahkan, sebagian tidak. Nah, ini namanya roh dusta. Jadi setan bekerja melalui kejahatan yang dalam bentuk dusta. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di kitab Wahyu, ya, di kitab Wahyu sana, ya, itu juga anak Tuhan, ya, itu juga jemaat Tuhan. Tapi di Pergamus ada ajaran, ya, setan-setan yang muncul, saudara, yang menyesatkan anak-anak Tuhan di sana, ya. Kemudian di Smyrna juga, ya, kita menemukan di sana ajaran-ajaran tidak benar, saudara yang kasih Tuhan, yang bersumber dari roh-roh jahat. Nah, dari contoh-contoh ini terlihat, ya, dari contoh-contoh ini terlihat, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa setan, ya, bagaimana menghasilkan lalang di dalam apa? Gereja Tuhan, di dalam kumpulan jemaat Tuhan. Dia menyebarkan kejahatan, dia menyebarkan hal-hal yang jahat. Dan untuk itu, saudara kasih Tuhan, ini yang perlu kita hindari. Ada amin? Marilah kita menjaga satu dengan yang lain. Petrus Agung mengatakan begini, dia bilang di dalam Efesus kita melihat, ya, peperangan rohani ada, namanya ketopong keselamatan topi. Kemudian ada perisai, kemudian ada apa? Pedang, kemudian ada kasut. Saudara, tapi ada bagian tubuh tidak ada alat pelindungnya. Apa itu di belakang kita? Tidak disebutkan di sana. Siapakah yang akan melindungi? Siapakah yang melindungi yang ada di belakang kita? Yaitulah anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita itu saling, saudara kasih Tuhan, sebagai satu kumpulan jemaat di sini. Ya, jangan pernah memberi apa tempat kepada kejahatan yang setan akan sebarkan di dalam apa persekutuan kita. Ya boleh saudara Tuhan sebarkan apa kebencian, kemudian terjadi perpecahan, saudara. Ya, saya pernah mendengar satu cerita yang sangat sedih, saudara, waktu saya berpraktek di satu tempat di Kalimantan Selatan. Jemaat itu awalnya banyak, tapi kemudian berpecah. Apa yang menyebabkan, saudara, perpecahan itu terjadi? Hanya pasal apa? Acara Natal. Di mana jemaat itu, saudara kasih Tuhan, waktu mesyuarat kita buat begini. Lalu dalam perjalanannya, ya, dalam persiapannya ada yang tidak puas. Sianu tidak datang. Saya tanya yang apa? Kerja. Ini kan perkara kecil. Sianu turun sekian, sini tidak. Jadi mulai muncul-muncul. Lama-lama jemaat cari kasih Tuhan timbul ketidakpuasan di antara beberapa jemaat. Lalu itu yang menyebabkan, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba karena hal ini menyebar dari satu orang kepada orang lain, gereja itu jadi penjahat hanya karena acara Natal. Maka saudara kasih Tuhan, jangan karena acara Natal kita hanya si anu tidak hadir, hanya si anu tidak turun, maka itu boleh mencipta perpecahan. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur kita tuai. Amin. Orang yang menabur kebaikan sekalipun ada yang tidak mau, saudara, Tuhan katakan Tuhan tahu kamu akan menuai kebaikan. Nah, orang yang saudara Tuhan tidak berbuat apa-apa, ya Tuhan juga adil. Kemudian tidak juga mendapat apa-apa daripada Tuhan. Jadi itulah yang kita harus bangun di dalam apa? Ya, persekutuan kita bersama jemaat di sini. Kamu serius sama Tuhan atau tidak? Tidak peduli. Karena apa? Semua ini saya lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan karena hal-hal yang kecil di mana itu adalah tipu muslihat kita berpecah, ya, berbeda pendapat, hanya hancur.
kerajaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, masih banyak cara-cara di mana setan boleh menghasilkan lalang di dalam gereja, di dalam jemaat Tuhan. Tapi bagian-bagian yang saya jelaskan tadi saudara, kiranya itu menyentuh hati kita. Amin. Jaga gereja Tuhan di sini. Amin. Kita saling menjaga. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan mari kita bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi pujian yang pertama tadi yang dinyanyikan oleh tim pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Hari ini saudara kasih Tuhan, gereja berada dalam masa atau minggu yang memperingati hari penuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Dan sang pribadi ini, yaitu Roh Kudus, itulah yang hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Lewat pekerjaannya, lewat penyertaan Roh Kudus, saudara akan dituntun dari kebenaran datang kepada kebenaran. Lewat pekerjaan Roh Kudus, saudara akan dikuatkan di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Lewat pekerjaan Roh Kudus, saudara dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan sampai ke langkah yang terakhir. Yesus datang pada kali kedua. Oh, Roh Kudus. Amin. Hadir di sini.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, seperti kata firman-Mu tadi, kami hidup di akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan-Mu tidak lama lagi Bapa. Peperangan sana sini jelas di mata kami. Resesi ekonomi melanda dunia hari ini. Dan masih banyak lagi tanda-tanda yang disebutkan oleh firman. Dan itu mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu pada kali yang kedua sudah tidak lama lagi. Namun Bapa Surgawi, firman yang kami dengar pagi hari ini, biar Bapa Surgawi, Roh-Mu bekerja, jamah hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Bahwa begitu engkau susah payah, begitu engkau mempertaruhkan nyawamu di atas kayu salib, hanya karena engkau merebut kami, hanya karena Allah ingin merebut kami dari tangan iblis untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa kami miliki selain hari ini. Kata firman, kami adalah anak-anak. Dan seperti yang dikatakan firman, anak-anak Allah adalah gambaran tentang kandung. Namun Tuhan Yesus Kristus, kami dengar firman pagi hari ini, bahwa ternyata iblis juga tidak akan berhenti untuk mengubah anak-anak Allah menjadi lain anak-anak daripada si jahat itu. Dan itulah yang kami lihat hari ini. Berapa banyak Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengenal, mengejar kebaikan Allah, tapi di ujung itu mereka meninggalkan Engkau murka. Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Namun pagi hari ini Bapa, saya persembahkan untuk setiap jemaat di sini, seberapapun yang Kau percayakan kepada mereka, saya berdoa semua ini adalah gandum-gandumnya Tuhan. Semua ini adalah gandum-gandumnya Tuhan. Jemaat Tuhan yang asli, jemaat Tuhan yang tercatat namanya dalam buku kehidupan. Kami tahu Tuhan, setan dengan segala tipu daya, dengan segala kebijaksanaan akan mengubah status anak-anak-Mu di sini Tuhan. Yang tadinya anak Allah, tapi boleh berubah menjadi lain. Itu Bapa Surgawi, saya persembahkan semua jemaat di sini Tuhan, di hadapan. Jika ada bagian-bagian di dalam hidup mereka, di mana itu adalah pintu bagi roh-roh jahat menanamkan kejahatan, maka Bapa Surgawi, kami berdoa dalam nama Yesus, itu dicabut dari anak-anak-Mu. Bersihkan hidup kami setiap saat, barui hidup kami setiap saat. Memang untuk diproses itu sakit, tapi Bapa Surgawi, di ujung, jika kami terus setia menjalani proses itu, akhirnya air mata akan diubah menjadi senyum bagi kami. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus, keputusasaan Tuhan akan ubah jadi apa? Tuhan akan ubah menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, apapun bentuk Tuhan, lalap-lalap yang iblis akan kerjakan kepada jemaat di sini, Tuhan, apa bentuknya Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami halang benih yang jahat dari setan. Kami berbagai-bagai suku yang ada di tempat ini, roh kesukuan dijauhkan daripada kami. Biar kami hanya memandang bahwa kami satu keluarga di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Karena firman-Mu sangat jelas. Siapa sangka di dalam kumpulan murid-murid-Mu ada pengkhianat Tuhan. Siapa sangka di dalam kumpulan murid-murid-Mu Tuhan ada pengkhianat. Siapa sangka Tuhan di dalam gereja-Mu ada roh-roh Isabel. Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menyedihkan. Namun pagi hari ini Bapa, Engkau adalah gembala, Engkau adalah penjaga kami. Maka Tuhan Yesus, semua anak-anak di tempat ini, dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa, saya persembahkan rohnya, saya persembahkan jiwa, seluruh hidup jemaat kudus hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin hidup mereka, bentengi mereka dengan kuasa darah, sehingga semua anak-anak di sini terpelihara sebagai anak-anak Allah sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terus terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapapun umat-Mu yang ada di sini, bangun di dalam hidup mereka kesetiaan mengikut sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan bagi Tuhan, keagungan bagi Tuhan yang tersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, amin. Haleluya. Shalom. Masih segar lagi? Amin. Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita memberi yang terbaik. Oke, jangan ragu-ragu. Memberi yang terbaik. Di saat kita kekurangan, itulah kesempatan kita melihat kelimpahan. Dan itulah kesempatan kita menikmati mukjizat di dalamnya. Tuhan tahu kekurangan kita. Tapi satu yang Tuhan inginkan adalah ketulusan hati kita ketika kita memberi. Saya percaya semua kita sudah mengejar kebaikan Tuhan. Oleh itu, mari persiapkan pemberian Anda kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami masuk di dalam ruangan pemberian kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dalam kehidupan kami. Pemerahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung segala kebaikan dalam hidup kami. Apa yang Kau lakukan Tuhan, semuanya Bapa di luar jangkauan kami. Itulah Engkau Tuhan, cara-Mu bekerja tidak seperti apa yang kami jangkakan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu dan berkuasa. Setiap ajarkan kami Tuhan dalam kehidupan kami, setiap tetap Tuhan percaya dan tetap Tuhan mengandalkan kepada-Mu Bapa. Supaya rasa kekhawatiran itu, rasa cemas, rasa gentar, rasa takut itu jangan menguasai dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami memikirkan Tuhan setiap keperluan kami, kebutuhan kami Bapa, di dalam setiap penghasilan kami, di dalam Tuhan keuangan kami Bapa. Biar Bapa di surga Tuhan, setiap itu Tuhan ada pengagihan ya Bapa. Tetapi Tuhan, biarlah kami utamakan Engkau terlebih dahulu ya Bapa. Karena Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan, bahkan Tuhan Engkau Allah yang menyediakan semuanya itu Bapa. Setiap kami memberi Bapa dengan penuh sukacita, setiap kami memberi dengan tidak ada ragu-ragunya Bapa. Karena Tuhan Engkau satu-satunya Bapa. Dan itulah kesempatan buat kami melihat di saat kami kekurangan, Tuhan menikmati kelimpahan di dalam pengetahuan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun pemberian mereka di pagi hari ini Tuhan, kecil nilainya, besar nilainya Tuhan, itu Engkau tidak Tuhan, Engkau tidak pernah memperhitungkan itu Bapa. Tetapi Engkau lebih Tuhan melihat kepada kesungguhan kami, hati kami yang sungguh-sungguh memberi kepada-Mu yang Bapa di surga Tuhan. Demikian juga setiap pekerjaan umat-Mu di tempat ini Bapa. Biar Tuhan Engkau terus Tuhan campur tangan menyertai hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan itu Engkau limpahkan kepada seluruh umat jemaat di tempat ini di dalam pengelolaan mereka dalam setiap pekerjaan mereka yang Bapa di surga. Dan Tuhan di dalam juga keuangan Tuhan, ajarkan kami dalam kami terus Tuhan. Tuhan mengelola keuangan kami dengan hikmat daripada-Mu Bapa, kebijaksanaan daripada-Mu Bapa, supaya Tuhan kami mendahulukan Engkau ya Bapa, dan selebihnya Tuhan. Dan itu adalah
Tuhan urusan-urusan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Demikian juga dalam segala usaha-usaha, perusahaan-perusahaan umat di tempat ini ya Tuhan. Pemberkatan-Mu menyertai dalam setiap usaha mereka Bapa, supaya Tuhan Engkau terus Tuhan menyertai dalam usaha-usaha mereka, lewat daripada penghasilan semuanya itu Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan mereka terus Tuhan selalu Bapa bersyukur kepada-Mu, dan selalu Tuhan terus Tuhan memberi yang terbaik kepada-Mu. Demikian juga pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Apa yang Tuhan kami Tuhan berikan ya Bapak, semuanya itu adalah untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Bapak. Engkau tahu Tuhan dari setiap kebutuhan gereja ini ya Bapak. Tapi Tuhan kami hanya percaya kepada-Mu Bapak. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang maha tahu, punya Tuhan yang peduli dalam setiap perkara Bapak. Dan Tuhan Engkau tidak pernah berdiam ya Bapak. Tapi supaya Tuhan kami tetap mengandalkan kepada-Mu Bapak. Supaya Tuhan kami tetap percaya kepada-Mu Bapa. Mukjizat pasti akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya ada umat-Mu yang tidak sempat memberi kita di hari ini, dan Engkau tahu Tuhan kebutuhan dan keperluan Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang, biarlah Bapa kami dapat memberi bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita, ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita naikkan pujian kita. Ada satu sebab yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi berdiri, sekali lagi dan kita tutup ibadah kita dalam doa. Haleluya Tuhan.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, selesainya persekutuan kami pagi hari ini menyembah Engkau. Dan sebentar umat-Mu akan meninggalkan ruangan ini. Mereka akan menjalani sepanjang minggu ini dalam berbagai aktiviti. Namun kami percaya Tuhan, kepada umat-Mu yang telah menunjukkan kasih, kesetiaannya, ibadahnya kepada Tuhan melalui persekutuan pagi hari ini. Maka mereka terikat dengan janji Tuhan bahwa apapun yang mereka kerjakan ada penyertaan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang bercuti sepanjang minggu ini. Dan mereka akan bersekolah kembali hari 2 akan datang. Berkati, beri hikmat akal budi sehingga semua anak-anak kami di sini bertumbuh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam pengetahuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa untuk Tuhan Yesus Kristus, umat-umat yang tidak hadir pagi hari ini. Berdoa untuk keluarga Tuhan Yesus, anak-anakmu yang pulang ke kampung halaman. Tuhan, mungkin mereka sebentar atau besok akan kembali ke sini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu akan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan. Kiranya kestabilan politik yang pernah kami alami masa ini tetap kami nikmati hari ini. Sehat melalui kestabilan politik negara ini akan dibawa kepada kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan aktiviti kami sepanjang minggu ini Tuhan campur tangan dahului persekutuan doa, demikian juga pelatihan musik dan lain-lain. Dan kemudian Tuhan kami ada Tuhan Yesus aktiviti tahunan, mana kami akan merayakan Tuhan ulang tahun gereja. Tuhan, demikian juga perayaan Natal. Tuhan campur tangan dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan segala persiapan kami dalam apapun itu ada campur tangan Tuhan, sehingga apa yang kami buat semua berhasil dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang memberi korbannya pada hari ini dalam bentuk apapun. Kiranya Tuhan akan pulangkan dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Firman-Mu berkata, siapa memberi akan diberi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat angkat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini, rumah masing-masing. Dan kasih karunia dari Allah Bapa, melalui anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudusnya menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menutup. Semua jemaat berkata, Amin.